Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fadilah Putri dengan NIM 4212141007 dari Program Studi Pendidikan Biologi Sambu 2021 kelas D. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai morfologi dan sistem reproduksi pada ikan mas atau Cyprinus carpio, di mana tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui morfologi pada Cyprinus carpio, yang kedua, untuk mengetahui bagian sistem reproduksi Cyprinus carpio, dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana fertilisasi eksternal pada Cyprinus carpio. Nah, pada bagian morfologi ikan mas atau Cyprinus carpio ini terdapat 3 bagian. Bagian pertama itu ada caput atau kepala yang terdiri dari rima oris atau celah mulut. Yang kedua ada fovea nasalis atau cekung hidung, namun ini belum berfungsi sebagai hidung. Yang ketiga ada barbae atau sumut berupa bagian pendek di ujung mulut. Yang keempat ada organum visus atau alat penglihat, dan yang kelima itu ada apparatus opercularis atau tutup insang yang terdiri dari operculum. Kemudian ada membrana branchiostegalis yang berupa selaput tipis di belakang si operculum, dan kemudian ada radi branchiostegi. Ini berupa rangka penyokong pada operculum tadi. Nah, selanjutnya pada bagian truncus atau badan terdiri dari squama atau sisi yang berbentuk cikoid. Selanjutnya ada linea lateralis atau gratisi berupa garis memanjang yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air dan sebagai sensor terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada pinna dorsalis atau sirip punggung, yaitu sirip yang dari arah kranial hingga ke kaudal. Selanjutnya ada pinnae thoracales, terdapat sepasang yang berada di kanan dan kiri dada. Selanjutnya ada pinnae abdominalis atau sirip perut, terdapat sepasang pada bagian kranial. Selanjutnya ada pinna analis, yaitu sirip belakang, terdapat di belakang anus. Dan yang terakhir terdapat anus. Dan pada bagian terakhir itu terdapat cauda atau ekor. Nah, bagian ekor ini terdapat pinna caudalis atau sirip ekor yang bersifat homoserkal. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mengetahui jenis kelamin pada ikan mas ini, dapat dilakukan dengan melihat pada bagian anus atau porus urogenitalnya ini. Kemudian kita tekan bagian bawah perut, kita lakukan seperti pemijitan atau pengurutan dari bawah perut tadi ke arah anus. Jika dia keluar cairan berwarna putih, maka ikan mas tersebut berjenis kelamin jantan. Namun, jika keluar cairan berbutir halus, maka ikan mas tersebut berjenis kelamin betina. Nah, selanjutnya itu kita dapat melihat perbedaan antara gonad jantan dengan gonad betina. Jika pada gonad jantan atau testis ini, dia berwarna putih kompak dan padat, sedangkan pada gonad betina atau ovarium ini, dia terdapat butiran halus yang menandakan bahwa adanya produksi sel telur setelah melewati berbagai tahapan, dan dia berwarna agak merah dan agak transparan. Untuk tipe fertilisasi pada ikan mas atau Cyprinus carpio ini adalah fertilisasi eksternal, di mana pada saat masa kawin, ikan mas betina akan mengeluarkan ratusan hingga ribuan butir telur ke permukaan air, sehingga permukaan air tersebut akan tampak seperti dilapisi oleh buih-buih kental. Nah, dalam waktu yang bersamaan, ikan mas jantan akan menggesekkan tubuhnya ke tubuh ikan mas betina sambil menyemprotkan sel spermanya ke arah kumpulan buih telur tadi. Lalu, jutaan sperma akan mengelilingi sel-sel telur hingga terjadilah penyatuan antara sperma dengan sel telur sampai terjadilah pembentukan zigot. Nah, pada saat kondisi air kolam itu tenang atau diam, maka si zigot tadi akan mengalami perkembangan embrio dalam berbagai tahapan yang kemudian akan menetas dalam beberapa hari. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai morfologi dan sistem reproduksi pada ikan mas atau Cyprinus carpio. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian, khususnya terhadap diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.